Hai, Assalamualaikum. Nama saya Tanti Amelia. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai ilustrator buku anak, ilustrator, doodler, dan blogger. Awal mulanya saya terjun itu sebenarnya sebagai blogger, ya kan. Blogger itu nulis. Jadi memang latar belakang saya dari nulis. Tadinya saya mengelola majalah Halo Nanda online bersama Mas Hari Adi. Dan dari situlah saya mengenal dunia blog karena saya baru tahu bahwa ternyata tulisan kita itu bisa menjadi jurnal pribadi kita di blog. Kemudian setelah itu saya diundang ke beberapa komunitas blogger, saya bergabung dengan mereka. Nah, dari blog itu saya mulai kenal dengan ilustrasi-ilustrasi. Jadi kadang-kadang saya sebagai blogger kan diundang event, kemudian kenal dengan komunitas ya. Jadi pada saat saya mulai iseng bikin coret-coret gitu, karena kan tidak semuanya pakai foto ya kalau di blog itu. Dan kemudian mulai mereka kenal saya dari Instagram saya, dari medsos saya. Saya sering sekali menggambar iseng-iseng gitu ya di medsos. Jadi saya beri nama Neng Tanti Doodle karena sebenarnya doodle itu adalah oret-oret. Ya kan doodle emang artinya oret-oret. Nah, jadi dari situ saya kebetulan saya nulisnya di situ Neng Tanti Doodle. Jadi kalimat doodle-nya itu sebenarnya berasal dari coret-coretan saya aja. Kan doodle itu oret-oret ya. Nah, saya branding diri saya jadi Neng Tanti Doodle, kemudian saya punya Instagram Neng Tanti Doodle dan sebagainya. Akhirnya semua orang tahu bahwa saya punya karya sebagai doodler gitu. Nah, awal mula saya terjun total ke dunia doodle adalah waktu itu saya diundang, jadi masih di bagian dari komunitas ya, untuk mengikuti e-travel doodle. Saya bersama dua orang teman saya blogger, yaitu Mak Winda Krisnadeva, Mak Gaul ya, sama Mbak Diajeng Laraswati atau Dela Laraswati H. Juga ada satu orang travel blogger juga, Mbak Olivia Bendon. Tapi kami semua harus wajib ngedoodle di tempat gitu. Saya diundang ke sebuah acara bernama It Travel Doodle di negeri jiran Malaysia. Dan di situ ternyata saya menang sebagai juara pertama. Dan saya pulang ke Indonesia kayaknya bangga banget gitu. Oh, ternyata doodle saya itu dikenal orang banyak saat ini gitu. Nah, sejak itu saya memutuskan untuk jadi doodler. Nah, sekarang kalau ditanya orang, kemana sih, apa sih ciri khas dari Neng Tanti Doodle itu? Kayaknya itu latar belakangnya dari dunia ilustrasi anak-anak yang saya gelutin deh. Saya tuh suka banget dengan Celtic Fairy ya. Celtic Fairy itu kiblatnya lebih ke Irlandia dan Eropa Timur. Jadi kiblat saya memang ke sana. Saya suka banget memperhatikan para doodler, para ilustrator dari sana. Dan saya kemudian menemukan ciri khas saya sendiri. Jadi kalau ditanya kiblat saya arah doodlernya kemana, itu berkiblat dari karya-karya mereka. Dari situ saya merasa, oh ternyata doodle itu sesuatu gitu, yang bisa saya kembangkan dan bisa saya miliki sebagai branding diri saya. Kemudian untuk target market tentu saja karena saya bergelutnya di dunia buku anak, ya saya target marketnya adalah untuk anak-anak. Jadi ada yang mulai dari usia prasekolah, usia SD, SMP, ya udah sampai situ aja. Sampai situ kemudian baru loncat ke dunia emak-emak ya. Saya punya satu buah buku yang, dua buah buku deh sekarang. Itu yang tentang Desperately Housewife, itu novel grafis, itu semuanya ilustrasinya adalah tentang emak-emak. Nah dari situ saya kemudian memutuskan, oh iya ini dia nih ciri khas saya adalah sebagai Neng Tanti Doodle. Jadi karya-karya saya semua bisa dilihat ada benang merahnya. Kalau kalian punya buku-buku saya, saat ini saya sudah menggambar pribadi sebanyak 23 buku. Itu ada yang beberapa bekerja sama dengan para penulis dan ada juga yang hanya sebagai ilustrator. Jadi gambarku kali ini adalah sebuah doodle yang menceritakan tentang seorang ibu yang memiliki buah hati, dan tentu saja karena buah hati jadi dia berbunga-bunga menumpahkan kasih sayangnya. Ini digambarkan dengan 2 ekor burung di sini. Kemudian ada buah-buahan, itu buah-buahan itu biasanya
Untuk alam bawah sadar, doodle itu bercerita bahwa bunga dan buah itu adalah benih ya. Jadi begitu juga dengan putra, itu juga adalah benih. Jadi itu semua tergambar di dalam doodleku kali ini. Kemudian kalau kita merasakan kehangatan dan kita akan berada dalam sebuah cangkang, gitu kan. Jadi itulah yang ada di dalam gambarku kali ini. Di sini ada beberapa macam bunga ya, karena memang kalau kita berada di alam tentu saja nggak bisa ketemu sama 1-2 spesies aja tuh nggak mungkin ya kan. Ada kupu-kupu, kemudian ada buah-buahan, ada bunga-bungaan dan daun-daunan. So kalau doodle kita tumpahkan aja semuanya ke dalam gambar kita. Kemudian dia akan menyatu menjadi sebuah cerita. So gitu aja sementara perkenalan saya di YouTube channel saya. Oh ya, YouTube channel saya ini nanti isinya ada tutorial doodle tentunya ya. Kemudian ada review itu apa saja alat-alat yang saya gunakan untuk menulis, untuk menggambar atau membuat mural di dinding gitu ya. Kemudian ada dan lain-lain deh ya. Misalnya saya sering kadang-kadang diundang sebagai pembicara atau sebagai seorang penulis. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kalian enjoy menikmati YouTube channel saya yang perdana ini.